Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 baru yang diterima di SMP Negeri 5, saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti pembelajaran di sekolah SMP Negeri 5 Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Bu Purwaningsih, panggilannya Ibu Neneng. Saya mengajar matematika di kelas 9. Anak-anak, kegiatan MPLS hari kedua ini mengenai tentang pembelajaran di SMP. Terkait pembelajaran di SMP, saya perlu sampaikan bahwa mapel di SMP dan di SD itu berbeda, ya. Ada yang ada di SD, ada juga yang baru ada di SMP. Di antaranya saya sebutkan mapel-mapel yang ada di SMP, yaitu satu, ada pendidikan agama. Pendidikan agama di SMP Negeri 5 ini kita fasilitasi ada 3, yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen bagi yang menganut agama Kristen, pendidikan agama Katolik bagi yang menganut agama Katolik. Yang kedua adalah PKN, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima IPA, keenam bahasa Inggris, ketujuh IPS, kedelapan prakarya, kesembilan PJOK, kesepuluh seni budaya, kesebelas TIK, kedua-belas bahasa Jawa. Di antara mapel-mapel yang Ibu sebutkan tadi, mungkin di SD belum ada, ya, di antaranya mungkin bahasa Inggris, kemudian TIK mungkin belum ada, jadi belum mengenal sedikit pun mengenai komputer, apalagi mengoperasikannya. Nanti di SMP Negeri 5 ini kalian akan difasilitasi untuk materi untuk mapel TIK, kalian akan bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer sampai dengan ada beberapa Microsoft yang akan kalian dapatkan nantinya. Anak-anak, untuk penilaian di SMP itu ada 3, yaitu penilaian harian. Kalau dulu namanya ulangan harian. Yang kedua itu adalah PTS. Kalau dulu namanya UTS, penilaian tengah semester. Kemudian yang ketiga adalah ulangan waktu kenaikan kelas, atau nama lainnya kalau sekarang disebut PAT, penilaian akhir tahun. Anak-anak, untuk jenis-jenis penilaian tadi kalian coba ikuti dengan baik, karena nilai-nilai itu akan tertera di raport, dan raport untuk 3 tahun belakangan ini dipakai untuk mendaftar ke sekolah yang lebih lanjut untuk pendaftaran ke PPDB. Jadi kalian nanti untuk tugas-tugas maupun ulangan-ulangan, baik yang harian maupun tengah semester maupun yang akhir tahun, harus kalian ikuti dengan baik. Karena kalau tidak, satu di antara itu yang tidak kalian ikuti akan menyebabkan, sesuai dengan kemarin surat pernyataan yang kalian tanda tangani beserta orang tua, yaitu jika tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 5 ini, kalian akan menerima sanksi, yaitu misalkan nanti kalau tidak mengikuti salah satu pembelajaran tidak naik kelas, di antaranya seperti itu. Kemudian anak-anak juga untuk nilai-nilai raport, dan karena sudah tidak ada lagi ujian nasional, maka kalian perhatikan dari awal kalian mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 5 ini, kalian harus ikuti dengan baik, ya. Nilai pun juga diupayakan yang maksimal, karena terkait nilai-nilai dari kelas 1 ini atau kelas 7 sekarang istilahnya, kelas 7 ini akan berdampak di waktu kelas 9 besok nantinya, yaitu sebagai penentu kelulusan, karena nilainya harus memenuhi kriteria kelulusan. Jadi
Jadi saya ulas kembali anak-anak untuk kelas 7 yang baru mapel di SMP ada perubahan. Kalau di SD mungkin tidak ada bahasa Inggris, tidak ada TIK, maka di SMP ada seperti itu. Kemudian juga guru-gurunya, kalau di SD mungkin gurunya hanya ada 4 atau 3, yaitu guru kelas sebagai wali kelasmu yang mengajar semua mapel, kemudian guru olahraga, kan ya beda, tidak wali kelas yang mengajar, dan guru agama. Jadi mungkin ada 3 di SD ya. Tapi kalau di SMP setiap mapel gurunya satu-satu. Jadi masing-masing mapel ada gurunya tersendiri. Jadi perbedaannya di sana. Jadi kalian bisa kemarin juga sudah ditayangkan profil-profil guru-guru SMP 5. Kalian bisa cermati lagi siapa saja nanti yang akan mengajar di kelas kalian, ya. Jadi kalian bisa nanti berkenalan dengan Bapak Ibu guru melalui pembelajaran lewat aplikasi Google Classroom. Anak-anak, saya kembalikan lagi ke masalah tadi terkait rapot. Jadi kalian harus ikuti dengan baik prosedur-prosedur yang ada di SMP Negeri 5 ini ya untuk penilaian. Selanjutnya untuk pembelajaran, karena musimnya pandemi dan PPKM darurat, otomatis belum bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Masih dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring, yaitu dalam jaringan. Maka kalian harus mempunyai aplikasi yang namanya Google Classroom atau GC, gitu ya, atau GC. Nah, dari Google Classroom itu kalian nanti akan dipandu oleh Bu Puji. Ya, panduannya nanti bisa berupa tutorial yang akan diupload di YouTube. Jadi kalian bisa ikuti panduan mengikuti pembelajaran secara daring atau jarak jauh dengan tutorial mendownload aplikasi Google Classroom dan seterusnya sampai mengupload tugas, mengirim tugas seperti apa. Jadi anak-anak, nanti panduan itu kalian ikuti dengan baik petunjuknya, kalian coba praktekkan dengan baik supaya kalian tidak tertinggal dalam mengikuti pembelajaran minggu depan, ya. Dari Ibu saya ucapkan selamat mengikuti pembelajaran di SMP 5 dengan baik. Ikuti masa MPLS selama 3 hari ini dengan baik. Semoga kalian jadi anak-anak yang sukses kelak selama 3 tahun dibina di SMP Negeri 5 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.